Baiklah, untuk target kita hari ini itu adalah untuk membuat gambar ini. Yang pertama, di dalam membuat gambar Anda harus bisa membaca gambar, itu yang terlebih dahulu. Jadi pertama baca gambar, apakah gambarnya itu proyeksi atas dengan bawahnya atau bukan. Ya, kalau ini adalah gambarnya proyeksi yang di atas. Proyeksi di atas, jadi yang di bawah ini Anda membuatnya itu adalah proyeksi yang di atas. Kemudian yang kedua, di dalam membuat gambar, contohnya ini adalah seperti ini. Ini kan garis sumbu ya. Garis sumbu itu adalah kita buat bagaimana garis sumbunya itu tidak bisa kita hitung. Karena kan tidak di dalam real gambar sebenarnya itu kan garis sumbu tidak bisa dihitung. Kalau ini kan bisa kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan begitu. Jadi kalau ini garis sumbunya ini perlu kita perbaiki. Jadi dari gambar ini yang Anda kerjakan, mana yang tidak sesuai dengan kriterianya itu akan kita perbaiki. Termasuk juga ini yang untuk lingkaran, semua garis yang ada di lingkaran yang untuk segi 4 di dalam lingkaran, garisnya itu adalah merupakan garis sumbu semuanya. Jadi artinya apa? Artinya semua garis-garis yang ada di dalam lingkaran itu harus kita buat dia dengan apa namanya ini? Dengan garis putus-putus. Jadi garis titik putus-putus. Jadi ini nanti gambarnya diperbaiki, ini juga diperbaiki, nanti ini juga diperbaiki skalanya. Jadi ini masih terlalu besar. Nah, yang mungkin agak berbeda dari yang kemarin yang Anda kerjakan, itu adalah untuk perintah dari arsiran 1, kemudian adalah membuat garis putus-putus 1, sama garis yang zigzag seperti ini. Jadi paling itu yang agak berbeda, yang dari yang kemarin yang dikerjakan dalam membuat etiket gambar. Oke, kita mulai dulu yang untuk gambarnya langsung saja. Jadi kita tidak perlu lagi mendemokan yang lainnya mungkin, atau perlu juga kita demokan sedikit juga boleh. Saya buka pack baru aja. Untuk membuat arsiran itu kita mulai dulu dari ada objeknya dulu. Jadi arsiran itu nanti ada dia yang polyline, ada yang objek. Bedanya kalau polyline itu adalah untuk di dalam objek tertutup. Kalau yang select objek itu adalah objeknya betul yang kita select. Jadi contohnya begini. Ini saya buat sebuah lingkaran. Ini dia. Oke, Anda yang di sana tolong berdiri saja. Kamu juga tolong berdiri saja. Bukan, yang di belakang kamu. Ya, berdiri. Kamu juga. Jadi ini kita ambil dulu objek. Ini saya copy, perintah copy kemarin juga kita sudah pelajari. Ini dia, 1. Saya copy 3 aja. 3. Kemudian dari masing-masing objek ini kita akan membuat garis kuadran. Ini dia. Kemudian garis kuadran juga. Udah. Yang garis ini itu kan sama semuanya. Jadi kita tinggal copy saja, nggak perlu dibuat ulang. Tinggal di copy dianya. Dibawa. Ditempatkan di titik sini. Ini titik senternya belum muncul. Maka kita pastikan dulu snap-nya senternya muncul. Senternya ada ya, tapi tidak muncul. Coba ulang lagi. CO. Nggak muncul deh ini. Ini muncul juga. Tidak ya. Jadi saya ulang lagi snap-nya. Snap pada udah on ya. Kita matikan dulu yang midpoint-nya sama matikan dulu kuadrannya. CO dianya. Kita ambil dari titik intersection. Ini nggak muncul ya. Ya memang nggak muncul dianya. Ini muncul dia. Di center. Jadi juga harusnya di center muncul ini. Deh, ini nggak ketemu. Tak apa-apa, biarin aja. Nah, kita akan membedakan dia mana yang arsirannya pakai cell object, mana yang pakai fixed point. Anda bisa buka heads dulu, silakan dicari di modulnya supaya lebih mudah. Heads, cari di modul, perintah heads. Ya, silakan dibuka modulnya, ambil yang perintah heads. Modifies ya.
Nomor 15. Sudah? Sudah? Sudah. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini yang untuk perintah heads. Bedanya kalau yang zaman dulu, itu kalau misalnya kita pakai AutoCAD-nya di bawah 2010, itu pada saat kita mengetikkan perintah heads itu muncul jendelanya. Jadi kita tinggal pilih. Kalau menurut saya kalau yang untuk perintah heads, command heads itu lebih mudah yang dulu dibandingkan dengan yang sekarang begitu. Di AutoCAD yang 2010 ke atas. Jadi saya coba heads di sini. Kemudian di sini ada pilihannya di sini cell object atau fix point, fix internal point. Kalau internal point berarti fix point, kita langsung klik dia. Kliknya tidak di objek, tetapi adalah di ruang objek. Di ruang di dalam objek, dan objeknya itu harus tertutup dianya. Sementara kalau cell object, itu kita akan mengklik nanti adalah di bagian objek. Di garisnya objek nanti akan kita klik. Itu bedanya. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil yang fix point dulu, ini saya klik, ini fix point. Kemudian kalau ada lagi yang lainnya yang mau diklik, itu boleh klik lagi yang kedua, bisa. Jadi artinya klik pertama dengan klik kedua itu akan menghasilkan arsiran yang sama, karena dia berbarengan. Kemudian baru kita enter sesuai dengan perintah di modul, ya itu bedanya kalau dia tidak pakai menu. Jadi kita agak susah ya. Saya ulang kembali. Kalau seandainya seperti ini kejadiannya, artinya kita sudah terlanjur enter, kemudian tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu Anda bisa klik kanan saja. Jadi kalau yang sebelumnya itu bagus dianya. Dia ada menunya. Nah, kalau ini adalah tampilannya. Jadi ini bisa kita pilih dianya. Kita pilih, kita butuh yang mana dia. Jadi ada di ini ya, di pattern ini. Jadi pada saat kita klik, itu pattern yang untuk menu-menunya ini nanti akan muncul. Jadi kita pilih di sininya, apakah ANSI berapa, misalkan. Nah ini kita pilih dia, atau mau yang mana, begitu. Nah ini. Nah setelah itu nanti bisa juga, ini kita ganti dianya angelnya. Angel di sini adalah 0, artinya bawaan sama dia dengan bawaan asli dari fasilitas heads yang disediakan oleh AutoCAD-nya. Kalau seandainya kita ingin merubah, itu bisa dirubah dianya di sini. Kita bikin di sini itu adalah misalnya 45. Ini kan sekarang udah miring nih. Jadi nanti dia ke 45. Kemudian ini skalanya, kalau nggak salah saya, skalanya ini. Nah, jadi kan dia sudah berubah berdiri ke atas. Yang awalnya miring 45 derajat, sekarang karena kita putar dianya 45, nanti dia sudah bergerak lagi dia ke atas. Kemudian yang ini agak terlalu rapat misalnya. Kalau agak terlalu rapat bisa kita ubah dianya. Mau diketikkan juga langsung 2 di sini juga boleh. Misalkan begini, nanti kita coba ininya. Kalau 2 seperti apa? Ini seperti inilah hasilnya. Oh iya, lupa saya. Berarti menunya di atas ya. Menunya di atas kalau di sini. Kalau dulu di tampilan layar putih ini menunya. Tampilan jendelanya. Jadi ini bisa seperti ini. Nanti kalau seandainya kita setuju, tinggal di set saja. Itu yang untuk arsirannya. Jadi kita bisa pilih arsirannya yang lainnya. Kemudian lagi kalau seandainya kita menginginkan arsirannya itu adalah berupa warna, karena nanti kebanyakan pada saat Anda membuat background dari simulator, itu biasanya adalah berwarna-warni kita buat. Jadi yang berwarna-warni itu nanti kita buat seperti yang ada di lemari yang auto 03. Itu kan ada lemari trainer yang sensor sama elektronika. Itu semuanya pakai AutoCAD dibuat kemarin. Ya untuk backgroundnya. Jadi misalkan yang ini ya, yang untuk ini kita kasih warna, misalkan warnanya berbeda-beda, berarti kita ambil heads, kemudian kita pilih fix point-nya, kemudian kita ambillah warna ini. Warna apa maunya? Misalnya adalah warna merah, begitu. Terus kita ingin warnanya ini tidak diarsir, tetapi adalah hanya warna saja. Nah, tinggal diklik begitu. Kita enter karena kalau yang sama nanti kita kliknya nanti dia akan menghasilkan warna yang berbeda, warna yang sama. Jadi kita hex lagi dia kalau untuk membuat warna yang lainnya, fix point-nya. Kemudian di sini kita mungkin mengambil warnanya hijau misalkan, nih, nah kita enter. Jadi kalau untuk warna karena dia solid itu tidak ada besarnya berapa, tidak ada sudutnya karena dia akan menghasilkan sama.
Dan apa bedanya dengan menggunakan kita select object? Dan kalau untuk select object kita pilih hex, kemudian kita ambil di sini adalah select object S. Kita klik dulu S-nya. Kemudian setelah kita ketik S, baru nanti kita pilih objeknya. Objek nggak bisa kita klik di kanan. Jadi artinya kita hanya bisa mengklik kalau select object adalah di bagian objeknya. Saya nanti akan bedakan antara objek yang kita klik di sini dengan yang di garisnya. Apa bedanya nanti? Saya coba klik di sini dulu. Nih seperti ini. Jadi pada saat kita select objek, semua objek itu nanti akan terarsir yang sama. Beda dengan kalau seandainya kita fix point, hanya bagian area yang diklik nanti yang akan diarsir. Kalau ini semua objeknya akan terselect dianya. Kemudian kita tinggal pilih yang mana modelnya begitu. Yang mana modelnya, misalnya kita ingin modelnya seperti ini, bata begini ya. Nih. Ini sepertinya terlalu kecil. Itu bisa kita ganti dia 2 misalkan. Kita lihat perubahan angle-nya. Nih, 2 juga masih terlalu kecil, bisa kita rubah dia dengan 3. Nih. Kemudian 3 rasanya sudah, tetapi warnanya kurang bagus begitu ya. Jadi kita ganti warnanya mungkin dengan hitam saja. Kayaknya 3 juga kurang bagus, kita ganti dengan 4. Kemudian sudutnya bagaimana? Mungkin mau andanya sudutnya itu adalah, kalau tambah lagi 45, berarti dia menjadi tegak lurus. Kita mungkin coba ganti dulu 45. Kita coba. Nih. 45 juga kurang bagus, mungkin kita coba 90 dianya. Gantung kebutuhan gambar kita ya. 45 aja lah. Atau ya. Atau 0 aja, nggak apa-apa juga. Nah, ini dia. Kalau seandainya selesai, kita boleh enter. Nah, ini yang untuk apanya? Untuk membuat objeknya pakai select object. Jadi nanti kalau seandainya kurang setuju, kita klik 2 kali saja, maka menu tampilannya akan muncul. Jadi menu tampilan Windows-nya yang baru akan muncul, tinggal diklik-klik saja. Jadi lebih mudah juga ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau seandainya yang kita select object itu adalah yang garis ini? Jadi bukan yang lingkarannya. Nah, kalau yang garis ini yang kita ambil, kita tetap perintahnya adalah select object. Ini masih yang aktifnya adalah select object ya. Berarti kita tinggal klik, kalau ini sama ya, ini sama. Kalau seperti itu. Jadi walaupun ada garis, karena kita klik nanti lingkarannya, maka akan menghasilkan hasil objek arsiran satu bidang lingkaran tadi. Nah, kalau seandainya kita undo, itu bisa kita undo dianya, undo. Nah, kita mengklik garisnya. Nah, ini dia. Apakah yang akan terapakan nanti? Yang akan ini kan? Nah, seperti inilah di hasilnya nanti. Pada saat kita kalau seandainya akan mengklik garisnya. Jadi, dia tidak bisa diklik layar, tetapi memang betul-betul objeknya yang akan kita klik. Nah, sekarang kita lihat ini hasilnya begini. Kalau kita setuju, ya sudah tinggal enter saja. Ini hasilnya. Itu yang untuk beda antara hex dengan menggunakan fix point dengan select object. Silakan Anda cobakan terlebih dahulu.